Assalamualaikum, hai semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Peggy Azahra dari kelas 10 MIPA 4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Video ini memiliki manfaat yaitu agar mengetahui ciri-ciri dan struktur pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Semoga dengan melihat video ini dapat menambah wawasan maupun materi. Kalau penasaran sama videonya, tonton terus ya, jangan sampai bosan. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian lumut. Lumut merupakan tanaman tumbuhan pendek dan herba atau non-kayu. Pada umumnya, tumbuhan lumut dapat tumbuh dengan mudah di tempat yang lembab. Tumbuhan lumut bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan plastisida yang menghasilkan klorofil. Tumbuhan lumut tergolong sebagai Cormophyta berspora karena tumbuhan ini menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakan. Lumut dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun bisa ditemukan dengan mudah di tempat yang basah atau lembab, menempel di permukaan batu atau tempat-tempat terbuka. Lumut ini tubuhnya kecil, berbatang semu tegak, dan lembaran daunnya tersusun spiral. Kemudian lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut hati ini berbentuk lembaran, rizoidnya tidak bercabang dan berada di bawah tangkai atau lembarannya. Lumut hati bisa ditemukan pada tebing-tebing yang basah. Habitat lumut hati di tanah yang lembab, terutama hutan hujan tropis. Tetapi ada juga yang hidup di permukaan air. Lumut tanduk atau Antekerotopsida. Lumut tanduk memiliki kemiripan dengan lumut hati pada gametofitnya. Nah, lumut yang saya video ini merupakan lumut daun atau disebut musci. Lumut daun sendiri memiliki pengertian hamparan lumut daun terdiri dari satu tumbuhan lumut daun yang tumbuh dalam kelompok yang padat, sehingga satu sama lainnya bisa saling menguatkan. Hamparan ini memiliki sifat seperti karet busa yang bisa menyerap dan menahan air, seperti Bryum sp yang hidup di tembok atau batuan yang lembab. Lumut bereproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit, sedangkan reproduksi secara seksual terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Kemudian, lumut juga memiliki ciri-ciri seperti bersifat mikroskopis dengan tinggi rata-rata 1-2 cm, reproduksi aseksual dengan pembentukan spora dan gema, habitat di tempat yang lembab ataupun basah, dinding selnya terbentuk dari selulosa dan tidak memiliki jaringan yang diperkuat oleh lignin, belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Tumbuhan lumut berwarna hijau karena mengandung klorofil. Tumbuhan lumut mempunyai lapisan pelindung berupa kutikula dan gametangia. Pada tumbuhan lumut juga memiliki struktur tubuh, yaitu tubuhnya bersifat multiseluler, yaitu bersel banyak. Sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel terdiri dari selulosa, batangnya tidak memiliki pembuluh angkut, memiliki akar yang belum sempurna, dan masih berupa rizoid. Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Jenis tumbuhan ini juga termasuk pakis-pakisan atau paku-pakuan. Tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji atau berkembang biak. Karena tidak menggunakan biji, kelompok tumbuhan paku menggunakan spora untuk berkembang biak. Uniknya, batang tanaman paku terletak di dalam tanah yang disebut rizom. Pada rizom akan muncul akar serabut yang berupa rambut halus dan tangkai daun. Pada tanaman paku yang saya temukan merupakan jenis Pteris pitata, termasuk paku tanah yaitu paku-pakuan yang hidup di tanah, tembok, dan tebing. Rimpangnya menjalar pada permukaan batuan dan akar-akarnya masuk ke celah-celah batu. Tumbuhan paku juga memiliki ciri-ciri, telah memiliki komus yaitu mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Termasuk dimorfisme yaitu antara sporofil dan tropofil dalam satu individu berbeda bentuk atau ukurannya. Berklorofil dan berspora. Daunnya menyirip,
tepi daunnya halus atau tidak bergerigi, dan tepi daunnya rata. Batang yang beruas-ruas panjang dan kaku, permukaan pada batangnya halus, tetapi perlu diketahui bahwa batang paku-pakuan tidak selalu halus. Akar tumbuhan paku berupa akar serabut dan memiliki bekas pengangkut xilem dan phloem yang termasuk dengan pola konsentrik. Nah, struktur tubuh tanaman paku yaitu tubuh paku dapat dibedakan menjadi akar, batang, dan daun. Bagian-bagian ini terlihat sangat jelas pada jenis paku yang memiliki batang tinggi. Tumbuhan paku ini dibagi menjadi 4 divisi loh, yaitu Psilophyta atau paku purba, tidak berdaun dan ada yang tidak berakar sejati, bercabang menggarpu dengan sporangium pada ujung batang dan bersifat homosfor. Kemudian Lycophyta atau paku kawat. Jenis tumbuhan paku ini daunnya kecil, tidak bertangkai dan bertulang satu. Lalu ada Equisotophyta, yaitu paku ekor kuda. Biasanya berdaun kecil, memiliki batang bercabang dan berakar sejati. Dapat ditemukan di tempat-tempat yang lembab. Lalu yang terakhir ada Pterophyta, yaitu paku sejati. Disebut paku sejati karena kormusnya sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Di video yang terakhir ini, tumbuhan tingkat tinggi saya temukan adalah tanaman tomat. Tanaman tomat termasuk golongan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Pada tumbuhan tingkat tinggi merupakan tumbuhan biji. Tumbuhan tingkat tinggi dikatakan sebagai tumbuhan biji sebab jenis tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan yang memiliki akar, daun sejati, dan memiliki batang disertai buah dan juga bunga. Tanaman tomat merupakan tumbuhan setahun, berbentuk perdu, dan termasuk ke dalam golongan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Sehingga dapat diketahui bahwa Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji. Tanaman tomat juga termasuk ke dalam tumbuhan dikotil. Bijinya berkeping dua, memiliki akar tunggang, akar dan batang berkambium, tulang daun menyirip, serta bagian bunga berjumlah 2-4. Tanaman tomat berkembang biak secara generatif atau melalui biji, maka perbanyakan bibit tomat dilakukan dengan bijinya. Ciri-ciri tanaman tomat yaitu akar pada tanaman tomat memiliki akar tunggang yang dapat menembus ke dalam tanah. Batang tanaman ini memiliki tekstur lunak namun tetap kuat dan memiliki bulu atau berambut halus. Daunnya berbentuk menyirip, agak melengkung dan berwarna hijau. Bunga pada tanaman tomat berukuran relatif kecil, berwarna kuning dan kelopak berjumlah 5. Buah pada tomat memiliki banyak variasi, ada yang berbentuk bulat, lonjong maupun oval. Pada tumbuhan biji tertutup atau disebut juga Angiospermae memiliki ciri-ciri berupa alat perkembangbiakannya berupa bunga, bakal biji terlindungi oleh daun buah, memiliki akar serabut maupun akar tunggang, organ tubuh akar, batang, dan daun dapat dibedakan dengan jelas, reproduksi secara vegetatif dan generatif, daun-daun pipih lebar dengan susunan yang beraneka ragam. Selisih waktu relatif pendek di antara penyerbukan serta pembuahan. Tumbuhan berbiji tertutup terdiri atas 2 kelas, Monocotyledonae dan Dicotyledonae. Pertama, tumbuhan monokotil atau Monocotyledonae. Ciri tumbuhan monokotil adalah akar berbentuk serabut, batang beruas-ruas, tidak berkambium, daun sejajar atau melengkung, dan memiliki satu keping lembaga. Kedua, tumbuhan dikotil atau Dicotyledonae memiliki ciri utama yaitu adalah akar berbentuk tunggang, batang bercabang dan beruas-ruas, letak berkas pengangkut teratur, dan daun menyirip atau menjaring. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan atau kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.